Oke, sebelumnya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang hubungan antar perusahaan dan jaringan yang beranggotakan Keisha Tova Laurenza, Meliana Putri Maharani, Sifra Naomi Wanita Bertobing, dan saya sendiri Tiara Marica Permeswari. Eh, un- untuk selanjutnya yaitu introducing. Yang pertama, peninjauan ulang terhadap pembahasan sebelumnya tentang perilaku pembelian organisasi, mengidentifikasi kekurangan pendekatan pemasaran yang dibangun semata-mata berdasarkan analisis pusat pembelian dan upaya untuk mempengaruhi kriteria keputusan pembelian. Yang kedua, kemudian dilanjutkan dengan pengajian ulang dasar pemasaran bisnis dengan beragumen bahwa pemasaran bisnis ke bisnis yang selalu berasal dari pemahaman tentang pertukaran yang menciptakan nilai. Selanjutnya yaitu kelemahan pemasaran tradisional 4P. Yang pertama, asumsi bahwa penjualan aktif dan pembelian pasif tidak sesuai dengan kenyataan pasar B2B. Yang kedua yaitu B2B menuntut kolaborasi pembelian tidak hanya menerima produk tetapi juga terlibat dalam desain, inovasi, dan proses produksi. Yang selanjutnya yaitu menyesuaikan ketidakpastian dan kemampuan kedua pihak. Dari sisi pembeli ada tiga, yaitu yang pertama net user eh, yang pertama ada net user tinity, yaitu jenis dan jumlah kebutuhan sulit diprediksi. Yang kedua market user tinity, yaitu sulit menilai pemasok yang tepat, biaya evaluasi tinggi. Yang ketiga transaction uncertainty, yaitu resiko keterlambatan, kerusakan, atau masalah distribusi. Dari sisi pemasok, capacity uncertainty, yaitu sulit memprediksi kapasitas produksi. Yang kedua, application uncertainty, yaitu ketidakpastian aplikasi produk di pasar akhir. Lalu selanjutnya, ini ada gambar mengenai kemampuan pelanggan dapat mengurangi ketidakpastian pemasok. Di sini ada berdasarkan dua sisi, yaitu dari sisi seller maupun buyer. Lalu panah silang yang di tengah berarti ketidakpastian dalam pengambilan keputusan mempengaruhi keputusan yang lainnya. Di bagian seller ada problem solving ability, transfer ability, lalu di bawahnya ada capacity uncertainty, application uncertainty, dan transaction uncertainty. Lalu untuk di bagian buyer sendiri, yang atas ada demand ability dan transfer ability. Lalu yang di bawahnya juga ada need uncertainty, market uncertainty, dan transaction uncertainty. Selanjutnya ada teori hubungan dan variabel. Yang pertama ada prinsipal agen teori, itu berarti tingkat formalitas kontrak bergantung pada sikap terhadap risiko dan proporsi kekuasaan. Lalu ada transaction cost economics, itu ketika ketidakpastian spesifisitas aset dan frekuensi transaksi meningkat, biaya transaksi akan naik. Selanjutnya ada resource dependence theory, itu pertukaran sumber daya menciptakan ketergantungan. Ketika satu pihak menguasai sumber daya langka, muncul asimetri kekuatan. Lalu yang terakhir ada social exchange theory, itu menyoroti dimensi sosial hubungan di mana trust atau kepercayaan dan komitmen menjadi fondasi penting. Selanjutnya ada key relationship variable. Di sini ada beberapa aspek dari variabel utama, tingkat penekanan. Selanjutnya ada sebentar. Ada sumber teori utama, jenis teori, dan sumber referensi umum. Lalu di variabel utama ada risiko dan manajemennya, distribusi biaya transaksi, ketergantungan, dan pelaksanaan biaya peralihan, keterikatan sosial, kepercayaan dan komitmen, lalu interaksi proses. Di tingkat penekanan sendiri ada transaksi individu, transaksi atau hubungan, lalu individu pertukaran dan hubungan. Lalu untuk sumber teori utama ada prinsipal agen, biaya transaksi, ketergantungan, pertukaran sosial, dan interaksi. Lalu untuk jenis teorinya sendiri ada politik ekonomi, ada ekonomi, sumber daya, sosial, sosial atau interaksional. Lalu yang terakhir ada referensi umumnya sebagai berikut. Perspektif interaksi IMP, proses dinamis, modal interaksi IMP memandang pertukaran B2B sebagai proses interaksi dua arah yang berkesinambungan, bukan sekedar aksi reaksi. Elemen pertukaran mencakup ada 4,
Yang pertama, produk atau jasa, inti awal hubungan mempengaruhi tingkat dan bentuk interaksi. Yang kedua ada keuangan, nilai moneter, pertukaran yang menandai pentingnya hubungan. Yang ketiga ada informasi, pertukaran data teknis, komersial, hingga visit strategis. Dan yang terakhir ada pertukaran sosial, interaksi sosial yang menumbuhkan kepercayaan dan mengurangi jarak kultural atau geografis. Kekuasaan, ketergantungan, dan biaya beralih. Setiap pertukaran sumber daya menimbulkan ketergantungan timbal balik, namun jarang seimbang. Pihak yang menguasai sumber daya kritis atau pasar utama memiliki power advantage. Untuk mengelola ketergantungan ini, manajer perlu menilai tingkat ketergantungan relatif, memahami potensi perilaku akibat asimetrik kekuatan, mempertimbangkan biaya beralih jika ingin mengubah mitra. Selanjutnya ada proses interaksi hubungan dan peserta dalam proses interaksi. Yang pertama ada environment, market structure, dinamis, internasional, position in marketing channel, dan social system. Yang kedua, atmosfer, itu yang pertama isinya power, defense, propriation, consciousness, expansion. Yang ketiga, organisasi, teknologi, struktur, dan strategi. Individual, eyes, dan experience. Dan yang terakhir, organization dan individual. Kemudian ada dampak teknologi informasi dan ekonomi digital. Revolusi digital membawa transformasi ke dalam hubungan B2B. Media sosial dan portal online memperluas opsi komunikasi dan memperluas pertukaran informasi. Dampaknya itu dapat meliputi pertukaran produk atau jasa, pertukaran keuangan, pertukaran informasi, dan juga pertukaran sosial. Nah, implikasi manajerialnya itu beberapa pelajaran penting bagi manajer B2B itu yang pertama dapat hubungannya bersifat timbal balik, tidak ada resep tunggal, pemahaman sejarah hubungan penting untuk bergerak masa depan, keseimbangan antara efisiensi teknologi dan faktor sosial yang harus dijaga, serta jaringan relasi yang lebih luas, bukan hanya hubungan satu lawan satu, tapi juga mempengaruhi strategi. Nah, sekian presentasi dari Bapak kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.